Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kami adalah mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Prodi Hukum Tata Negara, semester 3. Perkenalkan, nama saya Anida Tullah Hanifah sebagai moderator. Kemudian ada teman saya, Pak Ahmad Zarkasi. Kemudian ada Pak Anisman. Kemudian ada Arjuna. Kemudian ada Pak Basuki. Ya, halo. Kemudian ada Fadila Al-Madani. Kemudian ada Haritsa. Halo. Dan yang terakhir ada Hasbi Benabi. Ya, pada sesi sebelumnya telah dibahas mengenai apa itu ilmu mantik, terus hubungan antara lafaz dan ilmu mantik, dan pembagian mengenai lafaz. Nah, pada sesi sebelumnya dijelaskan bahwa lafaz dalam ilmu mantik terbagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murokab. Pada sesi sebelumnya dijelaskan tentang lafaz mufrad, dan sekarang yang akan kami bahas yaitu lafaz murokab. Langsung saja pertanyaan yang pertama, lafaz murokab itu yang seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan oleh Haritsa. Baik, terima kasih kepada moderator. Suara saya terdengar ya? Benar. Lafaz kita jelaskan sekarang itu adalah lafaz murokab. Lafaz murokab ini terbagi menjadi dua kata ya kan? Lafaz itu kata-kata, dan yang kedua itu murokab, yaitu tersusun atau terangkai. Jadi lafaz murokab bisa kita jelaskan, bisa dibilang kata-kata yang tersusun dan terangkai. Tapi kan bedanya dengan lafaz mufrad itu satu kata. Yang kata lafaz murokab ini berbagai macam kata-kata yang terangkai tersusun. Jadi tersusun 2, 3, 4, 1, 3, 4 gitu. Nah, contohnya kita lihat di sini adalah bangsa Indonesia. Bangsa dan Indonesia itu kan tersusun, tapi punya makna tersendiri. Jadi bangsa itu punya arti sendiri, dan Indonesia pun mempunyai arti sendiri. Nah, jadi tapi kalau disatukan bangsa Indonesia juga bisa jadi arti sendiri. Jadi mempunyai macam-macam arti sendiri. Dan yang kedua itu ada lafaz murokab, ada dua macam, yaitu murokab nakis dan murokab tam. Nah, murokab nakis ini yang belum dapat dicerna gitu, belum langsung dapat maknanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya kalimat yang tidak efektif, kalimat yang kurang sempurna, begitu. Jadi masih gantung gitu. Jadi si pendengar ini sulit mengerti. Contoh tidak tebal atau enggak contoh berbagai macam itu kurang dimengerti lah ya. Masih belum, kok tidak tebal maksudnya gimana? Belum ada lanjutannya gitu, rangkaian kata-katanya. Dan sekarang yang kedua itu murokab tam, yang memberikan suatu lafaz ya, kata-kata yang memberikan faedah. Jadi sudah tahu nih maknanya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut itu kalimat efektif, kalimat yang sempurna. Jadi kayak kejayaan Islam jadi pada masa Abbasiyah. Nah, ini jelas kan ya? Oh, kejayaan Islam jadi pada masa Abbasiyah. Kalau yang tadi kan tiba-tiba cuma tebal, tidak menunjukkan arti apa sih maksudnya yang diomongin ini gitu. Kalau yang tam ini kalimatnya efektif, jadi sudah tahu lah, dapat diartikan gitu. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Harisa. Jadi dapat diketahui bahwa lafaz murokab itu terdiri dari beberapa bagian yang memiliki arti sendiri ya. Nah, terus lafaz murokab itu terbagi menjadi dua macam, ada murokab nakis dan murokab tam. Murokab nakis sendiri yaitu lafaz yang
dia itu belum mempunyai makna atau maksud atau informasi. Terus kalau murokab tam itu yang sudah memiliki informasinya atau maknanya sendiri. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan kedua mengenai murokab tam. Mungkin bisa dijelaskan apa itu murokab tam yang bagaimana? Itu silakan kepada Arjuna. Baik, Siang Bilali. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan kita tentang murokab ya. Dan saya akan memperdalam atau memperjelas pengertian tentang murokab tam. Murokab tam terbagi menjadi dua, yaitu murokab tam khobari dan murokab tam insya'i. Yang pertama ada murokab tam khobari, yaitu setiap susunan lafaz atau kata yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Ya. Jadi bagian ini yang akan dibahas ya. Yang akan dibahas di dalam ilmu mantik. Contohnya kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Atau sedekah dapat membuat seseorang menjadi miskin. Ya, jadi murokab khobari ini mengandung berita, ya, mengandung keterangan apa yang diomongkan gitu, apa yang dibicarakan. Yang kedua ada murokab tam insya'i, yaitu setiap susunan lafaz atau kata yang tidak mengandung kebenaran atau kebohongan. Jadi murokab insya'i ini isinya perintah, kalau nggak perintah larangan. Ya, perintah, larangan, pertanyaan atau panggilan. Nah, bagian ini murokab tam insya'i ini nggak akan dipelajari di dalam ilmu mantik. Contohnya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, kalimat tersebut merupakan salah satu kalimat perintah yang memerintahkan kita untuk tidak boleh berputus asa. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Arjuna. Jadi ini bisa dipahami ya bahwa murokab tam itu terbagi lagi menjadi dua, murokab tam khobari dan murokab insya'i. Kalau murokab khobari itu dia tuh bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Nah, makanya ini tuh yang akan dibahas dalam ilmu mantik karena belum jelas dia tuh apakah dia benar ataukah dia tuh kebohongan. Nah, terus murokab tam insya'i dia itu sudah jelas, dia itu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa juga berupa pertanyaan atau panggilan. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, dalam ilmu matik itu ada yang disebut mafhum, masadik, takobul, dan ta'rif. Nah, mafhum itu apa dan masadik itu apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Basuki. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kami akan menjelaskan apa itu mafhum dan apa itu masadik. Untuk mafhum sendiri adalah kata yang menunjukkan arti atau apabila disebutkan orang itu udah paham maknanya. Yaitu satu contoh mobil. Jadi mobil adalah itu kata mafhum. Yaitu jadi orang bila dikatakan itu mobil, orang itu sudah paham apa itu mobil. Mobil itu suatu kendaraan bermesin yang beroda 4 atau lebih, yang biasanya itu beroperasi di jalan dengan bentuk merek dan warna yang beragam-ragam. Itulah kata mafhum. Sedangkan yang musadik yaitu yang menunjukkan bagian-bagian dari sesuatu, atau contohnya dari mobil tersebut adalah ada bagian-bagiannya tersendiri. Contohnya, satu contoh ada mobil Avanza, mobil Innova, atau mobil dan lain-lain. Jadi maksudnya itu adalah bagian-bagian dari kata itu gitu. Misal ada kambing,
kambing itu bermacam-macam gitu, ada kambing kibas, kambing Jawa, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang dinamakan musadik. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Basuki. Nah, jadi dalam pneumatik itu ada istilah mafhum dan ada istilah masodik. Nah, mafhum sendiri adalah lafaz yang menunjukkan arti dari sesuatu, dan masodik yaitu yang menunjukkan bagian-bagian dari sesuatu. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin bisa jelaskan oleh Pak Anisman apa itu takobul. Silakan Pak Anisman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita yang tadi. Lafaz takabul itu adalah dua lafaz yang tidak mungkin berkumpul dalam suatu tempat, dan satu waktu, atau dua lafaz yang tidak mungkin bersama menjadi satu kalimat, dikarenakan berlainan. Takabul ada 3 macam, yaitu ada takabul salbi dan ijab. Takabul, dua lafaz yang tidak bisa berkumpul. Namun kemungkinan keduanya dikosongkan, ditiadakan. Dan takabul, dua lafaz yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Jadi ada takabul yang bisa yang tidak bisa berdiri sendiri, dan harus ada tambahan kata gitu ya, dan tidak bisa berdiri sendiri. Terus yang selanjutnya, pertama takabul solbi dan ijab dengan kurung negatif dan positif. Contoh, Rina adalah seorang wanita cantik dan jelek. Kata cantik dan jelek tidak dapat bersama menjadi satu kalimat karena keduanya berlainan. Yang kedua, takabul dua lafaz yaitu tidak bisa berkumpul, namun keduanya kemungkinan memungkinkan untuk diganti. Tidak mungkin kulit perempuan itu menjadi hitam dan putih sekaligus dalam satu waktu. Dan jika sesuatu itu hitam dan putih, maka sesuatu itu lepas dari keduanya dan satu waktu, dalam satu waktu. Serta hitam dan putih itu diganti karena mungkin sesuatu itu berwarna sawo mateng, coklat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, takabul atau dua lafaz yang sekiranya salah satu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Contoh, guru dan murid. Kata guru dan murid saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Karena seorang guru pasti memiliki murid, begitupun sebaliknya. Kemudian suami dan istri, maksudnya seseorang bisa dikatakan suami istri karena dia memiliki seorang istri, begitupun sebaliknya. Ya, demikian dari saya, kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Anisman. Jadi takobul itu suatu lafaz, dua lafaz yang dia itu tidak mungkin bersama dalam satu kalimat ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya mengenai takrif. Nah, apa itu takrif? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Zarkasi, disilahkan. Ya, saya akan menjelaskan apa itu takrif. Jadi takrif itu didefinisikan takrif yang khusus ya, seperti takrif auji dan takrif dengan contoh. Takrif lazi yaitu menjelaskan suatu lafaz dengan lafaz yang lain sehingga menjadi lebih jelas. Seperti contoh, martil adalah palu. Yang contoh kedua adalah logam adalah emas. Yaitu seperti contoh maksudnya menjadi lebih jelas dari ungkapan itu. Yang kedua, takrif dengan memakai contoh
buku. Buku adalah seperti ini. Buku adalah seperti ini. Dengan menunjuk ke arah buku berarti menunjukkan bahwa takrif dengan memakai contoh buku gitu. Takrif sebagai terbagi menjadi dua macam, yaitu takrif had dan takrif rasm. Yang pertama takrif had. Jadi takrif had itu mendefinisikan sesuatu dengan menyebutkan jenis dan pasalnya, yaitu alat untuk membedakan dengan jenis yang lain, artinya ada pembeda gitu. Yang kedua, takrif rasm yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dan irdi atau sifat barunya itu. Jadi takrif rasm itu mendefinisikan sesuatu atau dengan menyebutkan jenis dan irdi atau sifat barunya. Ya, demikian. Ya, terima kasih. Berarti dapat dipahami ya bahwa mentakrif itu menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Bisa dengan lafaz yang lain, atau dengan contoh, atau dengan menyebutkan jenis, seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan kembali apa itu ta'rifat oleh Hasbi Benabi. Disilakan. Ta'rifat terbagi menjadi dua. Itu yang pertama ada ta'rifat tam, yang kedua ada ta'rifat nakis. Yang pertama ta'rifat tam itu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang dekat beserta pasalnya. Contohnya mendefinisikan manusia itu hewan yang dapat berpikir. Hewan adalah jenis terdekat dari manusia dan dapat berpikir adalah pasalnya. Yang kedua, ta'rifat nakis, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis yang tidak dekat dengan menyertakan pasalnya atau hanya menyebutkan pasalnya saja. Contohnya, mendefinisikan manusia adalah jismun atau tubuh yang dapat berpikir. Atau bisa juga contohnya seperti ini, manusia adalah yang dapat berpikir. Berpikir adalah pasalnya bagi manusia. Oke, sekian. Ya, terima kasih kepada Hasbi. Berarti dapat diketahui bahwa ta'rifat itu terbagi lagi menjadi dua, ada ta'rifat tam dan ada ta'rifat nakis. Ta'rifat tam itu mendefinisikan dengan sesuatu yang jenisnya lebih dekat, dan ta'rifat nakis itu mendefinisikan sesuatu dengan yang sifatnya itu lebih jauh dari sebelumnya. Gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai ta'rif rasm. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa itu ta'rif rasm. Silakan kepada Fadila Madani. Terima kasih pada moderator telah memberikan saya untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ta'rif rasm tam dan ta'rif rasm nakis. Ta'rif rasm itu terdapat dua bagian, yaitu ta'rif rasm tam dan ta'rif rasm nakis. Yang pertama, ta'rif rasm tam, yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis dekat dan irdi, atau biasa disebut sifat barunya. Contohnya, mendefinisikan manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Dan yang kedua, ta'rif rasm nakis adalah yaitu mendefinisikan sesuatu dengan cara menyebutkan jenis tidak dekat dan irdi atau sifat barunya, atau hanya dengan cara menyebutkan irdinya saja. Contohnya, manusia adalah jismun, tubuh yang dapat tertawa. Ya, sekian. Ya, terima kasih kepada Fadilah. Jadi dapat diketahui bahwa ta'rif rasm terbagi lagi menjadi dua, ada ta'rif rasm tam
Dan ada ta'rif rasam nakis. Dan ta'rif rasam tam itu menjelaskan dengan jenis yang dekat, dan ta'rif nakis itu, ta'rif rasam nakis mendefinisikan dengan menyebutkan yang jenisnya lebih jauh. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Mengenai syarat-syarat khusus ta'rif. Apa aja syarat-syaratnya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Haritsah, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu syarat-syarat khusus dari ta'rif. Ada syarat-syaratnya ini lumayan banyak ya dari ta'rif ini. Jadi ta'rif ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Zarkasi ya. Jadi ta'rif ini menjelaskan sesuatu yang dita'rif gitu. Pertama harus jami mani. Maksudnya dari jami mani ini maksudnya tidak boleh membuat mentarif ini lebih khusus dari yang ditakrif, dan tidak boleh membuat mentarif ini lebih umum. Jadi nggak boleh lebih khusus dan lebih umum dari yang ditakrif. Contoh ya, pertama nih, contoh pertama itu manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, manusia ini kan yang kita ditakrif ya. Nah, mentarifnya ini nggak boleh lebih khusus kan. Jadi hewan nggak boleh lebih khusus, lebih umum gitu dan seterusnya. Contoh-contohnya ya ada hewan yang bisa baca tulis, ada hewan yang bisa membutuhkan makanan gitu. Dan yang kedua itu ada syaratnya itu yang mentarif atau lafaz kedua harus lebih jelas ya kan dari yang ditarif. Lafaz pertama yang tadi aja. Terus yang ketiga, yang mentarif atau lafaz kedua tidak membingungkan dan menyulitkan. Jadi jelas ya. Jangan sampai yang mentarif ini tidak menyulitkan, malah tidak jelas. Yang keempat ya, kita jelaskan yang keempat itu, ta'rif itu tidak boleh menggunakan kata-kata majas. Yang ibarat lah, yang majas itu ibarat. Jika tidak ada penguat, tapi kalau ada penguat boleh pakai ibarat. Seperti itu ya. Maksudnya gitu. Contoh nih ya, contoh. Ilmu adalah air lautan yang dapat memberi minum kepada orang yang dahaga. Maksud dari ilmu ini apa nih? Ada penguatnya. Dari ilmu ini ternyata orang itu haus akan ilmu gitu. Maksudnya seperti itu. Bukan minum ya, tapi ini haus akan ilmu. Yang kedua juga, ilmu adalah air laut yang dapat memberi minum kepada orang yang bodoh. Jadi kata ibarat ini kan ada penguatnya ya. Jadi ilmu ini memang memberikan agar orang itu tidak salah gitu. Jadi pintar orang itu. Yang kelima itu, ta'rif tidak boleh berupa kata-kata yang mustarak, yaitu kata yang bermakna ganda atau lebih dari satu. Arloji itu bisa dibilang kalau dipasang di tangan bisa bukul, atau enggak kamu pakai arloji ya, pakai jam tangan juga kata-katanya, jadi bermakna ganda gitu. Nah, itu merupakan syarat-syarat khusus ta'rif. Itu sekian dari saya. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Haritsah. Saya sudah, semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa lafaz murokab itu lafaz yang terdiri dari dua kata. Terus lafaz murokab itu terbagi lagi menjadi ada murokab nakis dan murokab tam. Dan murokab nakis itu yang dia maknanya tidak ada gitu, belum jelas seperti apa. Nah, terus ada murokab tam, yaitu dia dapat memberikan makna atau informasi yang jelas. Nah, murokab tam lagi terbagi menjadi beberapa bagian. Dan terus dalam ilmu mantik itu ada mafhum, masadik, takobul, dan ta'rif. Dan mafhum itu menunjukkan makna dari sesuatu, masadik adalah bagian dari sesuatu, dan takobul adalah lafaz yang tidak bisa disatukan dalam satu kalimat. Kemudian ada ta'rif, ya ta'rif itu menjelaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan terus tadi sudah disebutkan bagaimana syarat-syarat khusus dari ta'rif. Baik, demikian sesi diskusi kami pada
kesempatan kali ini. Terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan materi-materinya tadi. Mari kita sempurnakan sesi kali ini dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.